Wajahnya kecil, senyumnya besar, Manis. kalau tersenyum buatku suka. Dewi Persik itu namanya. Dewi Persik itu namanya. Bagus Kak. Apakah drama percintaan ini akan berlanjut menjadi drama yang sesungguhnya atau hanya sekedar fiktif belaka? Enggak, tapi aku tuh, tapi Mas Rian itu, iya, tapi Mas Rian itu baik loh. Aku tahu itu bentuk terima kasih kamu ke aku karena aku tiap hari bawain kamu makanan. Kemarin aku dibawain beras merah, ikan pindang tongkol, Ya, sambal lado. sama sambal lado, sama sayur labu. Itu menu yang tidak pernah berubah dari 2 tahun yang lalu, selalu itu. Tiap hari. Itu menu sehat buat bisa kurus. Makanya sekarang tahu kan kenapa Dewi Persik kaya? Karena menunya itu lagi makanannya. Sayang, carilah istri itu yang sederhana. Ya kan, pendapatan besar, makanannya harus sederhana. Pinginnya kaya raya tapi boros. Dewi, kamu dandanan kamu gila. Wih bener, Pagi-pagi seksoy. Apa aku iki isi kurang ayu? Apa luar biasa Dewi Persik ya dandanannya. Wih, Mbak, mau nanya dong Mbak. Suruh nyanyi apa, Pak? Lu bikin gua Elsie. Ya kenapa, kalau Elsie juga apa-apa kan ya. Ya sekarang kan lagi jadi host. Bener, buat Sorry ya, aku jadi Elsie buat suami aku aja. Gua nggak pernah Elsie-Elsian ya, sorry lo. Ya nggak apa-apa dong, Wi. Nggak Kan ada itu yang juga bilang pekerjaan. Nggak apa-apa, tapi nggak buat gua kalaupun harus melayani sama suami gua lah. Sama kita berempat juga, kita berempat Elsie juga. Kau kebanget teman, sambat welas na ono perhatian. Curhatan hati. Jelas ku putus hatimu, ku putus awakmu. Kau kebanget teman. Tuh, bajunya Rian aja tulisannya udah ini tuh. Reality is wrong, berarti yang real itu salah. Tapi kalau ngomongin soal reality buat sahabat Ambiar, di pagi hari ini kita akan hadirkan ini pasangan suami istri, mereka fenomenal sekali dan realitinya mereka memang selalu terlihat bahagia sekali ya. Ini bahagia yang nyata loh. Betul, walaupun sama seperti tema kita pagi hari ini MRT ya. Apa itu? Masalah rumah tangga ya. Apakah mereka punya masalah? Pasti pernah punya masalah. Di Aku pagi-pagi trauma ya kalau ngomongin masalah rumah tangga, kamu sayang. terlalu banyak masalahnya sayang. Ya tapi nggak apa-apa, itu kan namanya pelajaran hidup ya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Amar Zoni dan juga Iris Bella. Amar Zoni dan juga Iris Bella. Sehat ya? Sehat. Kita berempat mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Gak bisa, tuker. Geser, kamu sebelah situ. Oh iya. Kami semua mau mengucapkan terima kasih. Kayaknya Amar udah hafal deh kalau kesini. Iya, udah berapa kali dan itu terus konsisten gitu ya. Karena itu yang mempertahankan program ini. Betul. Karena penghormatan kami kepada bintang tamu. Menghormati orang lain sama saja menghormati diri sendiri. Betul. Amar Zoni sama Iris Bella tuh sekarang usia pernikahan udah masuk usia keberapa sih? 3 jalan 4 ya. Enggak, 4 Alhamdulillah. tahun. Terlihat ya kalau bahagia itu seger dua-duanya gitu kan. Bener, satu kalimat buat Iris Bella. Satu kalimat yang menggambarkan perjalanan 4 tahun rumah tangga kalian. Satu kalimat. Yes. Sangat berwarna. Satu kalimat. Satu kalimat. Ya, satu bukan kalimat. Satu kata. Berwarna. Oh iya. Sangat berwarna. Sangat berwarna. Berwarna. Ya. Wow, saking berwarnanya mereka juga sangat romantis sekali. Bahkan kabarnya mereka bilang ini adalah yang namanya cinta sampai mati. Kita bahas ya. Yang satu ya. Kalau Iris bilang nggak bakal menikah, contohnya Umi Elvi aja. Betul. Mau ada yang gimana, tetap aja. Karena buat dia suaminya yang
ada di sini hingga sampai kapanpun. Kalau perempuan itu jarang menikah lagi. Susah gitu untuk. Susah. Kalau laki-laki biasanya. Dia bilang kalau perempuan jarang dan susah menikah lagi. Lu 3 kali. Beda. Nih, sini sayang. Kamu tidak pernah berumah tangga kan? Saya ajarin ya sayang. Ajarin. Kalau orang itu ditinggal ketika dalam keadaan mohon maaf nih meninggal, itu berbeda dengan cerai. Ibaratnya cerai mati sama cerai hidup tuh beda. Kalau cerai hidup bisa nikah lagi. Kayak aku nih perselingkuhan, perampokan, gue nikah lagi. Nah, atau kalau misalkan masalahnya cuman meninggal yang ditanya Mas Amar kan sama istri kan ketika meninggal. Ya aku suamiku baik-baik aja, sayang sama gue, insya Allah. Nih ya, insya Allah aku seperti mamaku. Aku tidak akan pernah menikah lagi dan untuk suamiku. Jadi aku mau nanya. Oke. Kalau Iris, gimana itu benar nggak? Iya, benar. Benar nih? Benar saat ini. Gak mau nih menikah lagi. Kalau itu tapi ya pertanyaannya lumayan unik juga ya. Kalau aku meninggal, kata Marzoni, kamu mau menikah lagi nggak? Terus jawaban kamu enggak. Iya, karena aku bilang kan fokus ngurus anak-anak gitu, akan fokus kerja. Jadi untuk memikirkan menikah lagi. Mengalihkan itu semua ya. Iya, untuk memikirkan menikah lagi kayaknya enggak gitu. Misalnya anak-anak sudah dewasa, kemudian juga secara finansial, secara keuangan sudah financial freedom gitu. Apakah akan kemungkinan menikah lagi nggak sih kalau menurut kamu? Wah, itu berat sih ya. Berat. Ya sebenarnya nggak ada yang tahu kan. Nggak ada yang tahu sih. Nggak ada yang tahu bagaimana masa depan nanti gitu. Oke, kalau gitu dibalik seandainya. Kita balik ya. Kalau Iris Bella yang harus duluan. Apakah ada kemungkinan Amarzoni untuk menikah lagi? Ya iyalah. Iya. Kalau dikatakan saat ini ya mungkin belum bisa dibilang oh enggak lah kan gitu ya. Tapi kita nggak ada yang tahu untuk kedepannya kayak gimana sih. Nah kalau gitu kenapa memberikan pertanyaan yang sama kepada istri? Itu nggak tahu itu pertanyaan dari mana ya. Tapi kalau kalian tuh tipikal orang yang bisa hidup sendiri nggak sih? Aku bisa sih. Saya mau mandiri sih. Tipikal mandiri, nggak harus yang selalu harus ada pasangan, kemana-mana harus ditemenin. Enggak juga sih, apalagi sekarang punya anak ya. Anak udah 2 lagi, jadi kayak temen tuh banyak gitu. Maksudnya ada 2. Tapi berbicara ini aku jadi inget. Sekalian mumpung Pak lagi live ya Kak. Tolong ya buat mungkin ada bapak-bapak entah itu siapa mau dikasih mobil anak-anaknya mami, tolong nggak usah dilamar-lamar mami saya karena mami saya tuh cinta mati sama papi saya dan nggak akan pernah nikah selamanya kecuali yang menjemput adalah papi. Sebentar. Kenapa Kak? Mami aku udah hampir umur 70 tahun ada yang ngelamar. Wih, serius. Siapa? Cantik banget ya. Iya. Anaknya mau dikasih mobil. Iya beneran. Tolong ya Pak jangan ganggu mami saya terus. Yang ngeblok itu saya. Ini bener. Ya. Ya ampun. Kok lu baru cerita? Oke kita kembali. Lu inget ngomong. Masalah keluarga dibongkar di sini agak kaget juga ya. Mamanya ada yang lamar. Bagus berarti mama kamu cantik, mamanya aja cantik, apalagi anaknya. Tapi kalau Iris Bella dan juga Amarzoni, kita ngomongin soal cinta ya, cinta mati bahasannya tadi. Apa sih yang membuat kamu benar-benar cinta sekali sama seorang Amarzoni? Ya suami. Apa alasannya? Kalau aku sih lebih mikirnya kayak kita komitmen ya di awal gitu sebelum menikah kan kayak ya akan ya namanya menikah kan kita pengen banget tuh seumur hidup tuh hanya sekali, itu keinginan kita banget. Apalagi kalau misalnya sampai Keinginan semua orang. keinginan semua orang, apalagi kalau sampai ditinggal amit-amit meninggal itu kan pasti membekasnya kan hanya yang memori baik-baik terus gitu. Jadi kalau untuk memikirkan nikah lagi kayaknya berat gitu. Komitmen dan ya gimana ya, kan namanya kita udah terus berjalan sekarang udah 4 tahun gitu, lama-lama kan kita jadi teman hidup. Ya, tapi hal apa yang bisa membuat kamu oke, he's the one. Memang dia yang bisa membuat aku jatuh cinta sampai mati. Wow, pertanyaan luar biasa. I think kayak nggak tahu ya, alam bawah sadar dan hati yang berbicara sih. Kadang kayak dipikirkan apa ya, kenapa ya alasannya kalau di kepala tuh kadang nggak bisa ditemukan tapi di hati dirasakan. Nggak ada jawabannya Nggak ya? ada jawaban. Memang ya he's the one. Iya. Kalau Amarzoni? King dari tadi ngeliatin mulu Bukan King. kalingan sama Ngeliatin. palanya si Karen. Kita mau lihat, Pak ini bintang tamu, astagfirullahaladzim. Lanjut Mar. Kalau Amarzoni? Same lah.
She's the one. Hah? She's the one. Oh, she's the one. Karena memang kadang gitu ya, terkadang cinta juga tidak ada alasan kenapa seseorang mencintai orang lain, menyukai, menyayangi. Ya memang dijalani dan memang itu yang dirasakan. Kadang sulit diungkapkan. Yes. Aku mau nanya dong, suka berantem nggak? Ya berantem lah pasti lah. Apa udah lewat masa berantemnya? Berantem debat ada sih. terus. Kalau debat berantem ada. kayak apa tuh? Enggak. Ya gimana sih. Gak pukul-pukulan lah pastinya lah ya. Nggak sampai dicekik Nggak dan dibanting kan? cekik-cekikan, nggak dibanting. Yang suka Aku ngalah duluan? trauma dia bicara cekik dan Oh, banting. gede loh badannya. Siapa Amar? Ya kebangetan aja Iris dibanding sama Amar mah tuh. Amar segede AP. Yang suka ngalah siapa? Dua-duanya sih. Yang pertama kali selalu ya udah dong sayang gitu-gitu siapa? Kayaknya dia sih. Oh, Amar tuh gitu, tipe yang gitu. Iya sih. Kalau aku sama dia, aku duluan yang suka ngalah. Udah pas. Kelihatan sih kan. Iya kan? Kelihatan. Aku takut sama dia. Takut banget. Doain ya tahun depan sumbang tenda ya. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini tentang Amar. Kok lu ketawa? Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini Amarzoni dan juga Iris Bella, silakan tanggapi. Blak-blakan akui Amarzoni bukan tipenya Irish Bella. Tapi ternyata dia sangat memuliakan perempuan. Lu bacanya salah, blak-blakan. Satuin dong, bukan tipenya Iris Bella gitu. Blak-blakan bukan tipenya Irish Bella. Oma, gimana Amar? Emang tipenya kamu dulu sebelum menikah sama Amarzoni, tipe Kayak kamu gimana seperti sih? apa? Apa ya? Ya pokoknya ya gitulah dulu tuh kita tuh aduh kayak Tom and Jerry lah dulu tuh kita pas syuting bareng tuh. Ya kayak kakak beneran berdua gitu. Terus? Ya terus kayaknya bukan tipe aku banget. Kalau aku kan orangnya kan on time, terus kayak semuanya tuh tertata rapi, semua ada schedule-nya. Kalau dia tuh bener-bener kayak ambiar. Gitu. Pagi-pagi ambiar. Blar aja gitu. Blar gitu. Terus kok bisa tiba-tiba jatuh cinta gitu kan? Kenapa? Karena dia mengejar terus gitu. Bukan, itulah makanya kita nggak boleh terlalu membenci seseorang. Karena benci dan cinta tuh tipis kan. Setuju sih. Kalau Amarzoni, memang pertama kali melihat Iris Bella, dia adalah tipe kamu? Sama sih seperti Iris Bella, nggak juga sih. Bohong. Awalnya. Gak mungkin. Tapi kalau misalkan laki-laki ya namanya laki-laki, pasti kalau ngeliat perempuan yang cantik kayak Iris Bella pasti masa nggak suka sih. Coba dulu ketemunya bukan Iris Bella, coba pertama kali ketemu sama Lita tuh penyanyi kita. Bisa jadi. Oh iya, pasti jatuh cintanya sama dia. Jadi gitu ya, kalian awalnya memang tidak merasa jatuh cinta satu sama lain, tapi as time goes by, seiring berjalannya waktu, lama-lama kalian Cinta itu merasa tumbuh. klik dan cinta itu tumbuh. Oh, cinlok berarti ya, kayak cinlok ya? Bisa dibilang gitu lah ya. Adegan apa pertama kali masih inget nggak dulu? Jadi Yang jadi membuat bikin cinlok. gitu kan, gitu. Apa ya? Pernah inget nggak? Apa ya? Apa ya? Aku gak pernah cinlok. Ya itu yang Ya apa tuh? waktu sosial itu loh. Oh iya, kita ada adegan bakso bareng ya. Waktu itu kan ada puting beliung di Bogor. Terus ya dia ngajakin yuk gitu membantu gitu di sana. Terus kayak aku ngeliat, wah kayaknya orangnya kok sangat peduli sama lingkungan, so very manly, sangat bertanggung jawab gitu kayak gitu. Ada adegan-adegan misalkan kayak, mohon maaf ya Kak, ada adegan-adegan saling tatap-tatapan. Itu mah sinetron kali Kak. Ya berdua sinetron nggak? Sinetron ya. Iya, ada nggak adegan-adegan gitu? Adegan syuting. Tapi kan pasti ada kayak serseran Kalau di adegan memang gitu ada suka ke hatikan. bawah nggak sih? Kalau kerja sih Awalnya kerja sih enggak aja ya? sih Kak. Oh iya? Iya. Masa sih nggak ke bawah? Ini enggak dong, ditatap-tatap King. gitu kan GR dong. Nggak. Kalau Kak Dewi ditatap gimana? Kalau aku sama dia kan nggak pernah main sinetron. Sama Oh, yang tapi kan lain sering ditatap pasti kan? Ya kita nggak main kita sering sinetron. berantem sih. Iya, kita nggak main sinetron tapi kita main hati sih. Tapi ya ini ngomongin soal pernikahan, kan kalau zaman sekarang pasangan muda tuh biasanya bikin perjanjian pranikah. Kalau kalian berdua tuh ada perjanjian pranikah nggak? Pranikah nggak ada. Nggak ada. Perjanjian pranikah tuh kayak gimana ya? Pranikah tuh perjanjian Sebelum menikah. sebelum menikah. Apabila terjadi apa-apa, Oh, belum, enggak sih. ini dan itu, bagian anak, bagian istri. Kita nggak berpikir Itulah ke situ di flow sih. banget ya? Gila, di flow banget ya, karena ya gimana ya, kita benar-benar berkomitmen banget, percaya bahwa kalau namanya menikah itu kan sebuah ibadah. Kayaknya kalau ibadah kan seharusnya nggak ada aturannya, apalagi kalau mau ibadah. Nanti kalau ibadahnya sampai begini-begini, nanti endingnya harusnya begini ya, bisa ini begini ya. Iya, Kita amit-amit banget nggak mikir ke situ gitu. Jadi
ya seikhlas mungkin dan kita jalannya tulus gitu, nggak ada perjanjian apa. Oh, jadi kalian sama sekali tidak memikirkan apapun itu tentang perjanjian pranikah? Enggak sih. Wow, unik juga karena kalau zaman sekarang pasangan atau anak muda biasanya mereka menikah, mereka pada rata-rata ya, rata-rata pakai perjanjian pranikah. Oke, kita juga bakal Jadi kamu pakai perjanjian pranikah? Aku sama dia perjanjian pranikah. Kalau ini bukan hanya pranikah, pisah harta. Aku nggak pernah Kak, aku nggak pernah. Masa? Nggak pernah kan sama yang dulu, sama tiga-tiganya nggak pernah gue mah. Nggak pernah pakai perjanjian pranikah? Enggak. Ih, pengen kawin deh besok. Bukannya kawin tiap hari sama yang lain. Mana ada, Wi? Kau jangan gitu dong. Ini kita mau kasih lihat ya buat sobat Ambia di rumah. Ini ada artikel tentang urusan rumah tangga. Ini yang menjadi viral juga di media sosial beberapa waktu terakhir. Irish Bella tak terima jika seandainya suami lakukan kekerasan. Amarzoni singgung hal ini. Apa yang disinggung? Buat seorang Irish Bella, bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Seperti apa? Mana-mana. Menurut kekerasan itu nggak hanya fisik aja ya. Menurut aku verbal juga sangat, jangan menyepelekan lah, verbal itu juga bisa sangat menyakitkan kita. Karena namanya perempuan kalau dalam tekanan itu, kalau apalagi ditahan-tahan terus dalam rumah tangga itu nggak hanya untuk psikis juga, tapi kan kita bisa menimbulkan penyakit atau apa gitu kan. Karena kan dibilang juga katanya rumah tangga itu jantungnya adalah si istrinya kan. Jadi menurut aku kalau memang mau rumah tangganya sehat, mau baik rumah tangganya ya bagaimanapun dia harus menjaga dan menghormati istri yang paling pertama gitu. Jadi kalau ya kekerasan nggak ada toleransinya di rumah tangga kita ya sayang. Apalagi wanita lebih lembut perasaannya ya. Betul banget. Oke, buat Amarzoni ngelihat suami yang melakukan tindak kekerasan kepada sang istri, pandangan seorang Amarzoni. Bukan laki-laki. Karena laki-laki ciptakan memang untuk bisa menjaga, menjadi pelindungan. Menjadi pelindung, terus juga menjadi sandaran. Jadi kalau seandainya dia sampai melakukan kekerasan kayak yang lagi hits itu, bukan laki-laki sih. Ya. Harusnya sandaran bukan tamparan ya. Oke, walaupun misalnya suami melakukan tindak kekerasan kemudian meminta maaf, menurut Irish Bella, kalau kamu sebagai seorang perempuan menerima tindakan kekerasan, akankah kamu memaafkan sang suami? Memaafkan. Tapi tidak melupakan. Tidak melupakan dan itu selesai, cukup di situ. Kalau aku pribadi, kalau memaafkan pasti memaafkan. Namanya kita manusia, orang yang menciptakan kita aja mau memaafkan. Pasti kita harus bisa memaafkan juga. Tapi untuk bisa bertahan, kalau aku pribadi di rumah tangga itu sih, kalau aku tidak. Tapi kalau memaafkan pasti memaafkan. Tapi pernikahan selesai sampai di situ. Karena tidak ada toleransi buat kamu secara pribadi tentang kekerasan. Tidak. Oke, Amarzoni, apa yang mau kamu sampaikan untuk para pria di luar sana, para calon suami atau suami terkait dengan tindakan KDRT? Ya, laki-laki itu menurut saya adalah pegang komitmen dan bisa menjadi pelindung untuk perempuan, pasangan. Jadi kalau seandainya melakukan tindak hal yang tidak menyenangkan baik dari pasangan, ya kalian bukan laki-laki gitu aja sih. Dipakein rok aja gitu ya Mas? Pakein rok aja. Ya, kita juga berharap semoga tidak ada lagi yang namanya tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan ataupun juga terhadap laki-laki. Pokoknya yang kita harapkan tentu saja anak juga tidak menjadi korban dari tindakan KDRT ya, dan juga jangan membawa-bawa anak, itu yang paling penting ya. Tapi kalau ngomongin soal anak, ini dia ada satu artikel yang berhubungan dengan anak dari mereka berdua. Ya, Irish Bella baru bisa mengalah dari Amarzoni usai punya anak. Maksudnya gimana sih? Soalnya kan pas kita kan menikah itu masih muda banget ya. Waktu itu aku umur 23, suami juga kan masih muda. Jadi udah gitu kita sama-sama tulang punggung keluarga kan. Jadi sama-sama jadi pemimpin gitu. Jadi waktu tiba-tiba menikah, dua-duanya jadi pemimpin kan bentrok akhirnya kan. Jadi untuk aku tuh sulit banget untuk mengalah, kayak untuk menempatkan diri sebagai istri tuh aku waktu itu sulit karena udah biasa menjadi pemimpin gitu kan. Nah di situ agak susah, namanya cekcok ya, ujian awal pernikahan. Tapi setelah punya anak kayak banyak banget belajar untuk sabar, ngalah gitu.
gitu. Amarzoni, kok kamu senyum-senyum seolah memang mengiyakan bahwa memang sulit sekali bagi seorang Iris Bella untuk mengalah. Sesulit itu pada awalnya. Sulit banget, sampai sekarang juga masih sulit. Kenapa sulitnya? Ya, saya itu kan orangnya keras kepala juga. Oh. Ternyata Iris lebih keras kepala lagi. Oh iya? Oh sok sih? Jadi kita yang harus mengalah. Kita harus belajar untuk mengalah. Jadi seperti itu sih. Tapi kalau laki-laki kan memang harus mengalah sama perempuan. Karena perempuan itu kan pokoknya intinya kalau laki-laki udah jelas. Laki-laki benar, ya istri yang paling benar. Laki-laki salah, ya istri yang paling benar juga. Jadi semuanya. Gak kayak gitu loh, gak kayak gitu. Gak kayak gitu. Harus sama-sama bisa tahu posisinya kapan bisa saling mengalah satu sama lain. Ya, tidak selalu mengalah, tapi tahu kapan saatnya mengalah. Tapi pada kenyataannya menjadi seorang laki-laki tandanya ya kita harus bisa memberikan kenyamanan kan untuk istri. Jadi istri salah pun menurut kita ya kita harus bisa memaklumin. Walaupun di situasinya ya mengalah dulu, tapi nanti ujung-ujungnya ya kita kasih tahu kayak gitu sih. Itu laki-laki banget loh. Yang laki ya banget begitu ya, Mas? Iya. Karena nggak mungkin kan, kalau kita yang mau. Iya. Iya. Kalau aku rumah tangga dulu itu ngomong, aku ngomong kenapa emangnya? Oh gitu ya, Ki? Iya. Dia nyonyol lagi dari atas, nyonyol lagi. Apa lu ngomong nggak berhenti lo? Lu nggak suka? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Kalau aku gitu. Ki, aku mau nanya, Ki ya. Iya. Sebentar ya, mau nanya juga sama King Nasar. Ini kan perbandingannya antara kalian pernikahan yang adem ayem banget Iya, ya. iya. Dibandingkan dengan pernikahan King Nasar. Pernah berantem paling parah banget kayak gimana? Ya, itu tadi baru saya gitu kasih tuh. tahu. Separah Gimana apa? sih lu? Saling lempar-lempar itu. Mau aku ceritakan? Iya. Iya. Nanti ya. Sampai ngetebalikin meja pernah nggak tuh? Pokoknya kalau segala macam, kalau aku mah kalau itu nyonyol, kita nyonyol lagi. Baku hantum gitu ya, Ki? Pernah paling Iya. lama berapa lama? Jadi orang bingung kalau ribut, itu yang ibu rumah tangga satu apa dua. Paling lama berantem berapa lama, Ki? Kalau aku tuh suka diem gitu lah. Pendem. Jadi orang bingung kalau kita diem tuh maunya apa. Aku tuh pengen dirayu gitu. Tapi Biar sama istri juga pengen dirayu maksudnya. Benar. Makanya aku selalu dapat yang lebih dewasa. Kenapa? Iya, Karena iya. udah dong masa gini-gini gitu. Bukan aku yang gitu. Lanjut. itu bener sih. Aku perlu belajar nih sama dia. Kalau kalian separah apa kalau berantem ya? Pernah separah apa? Diem-dieman berapa lama atau mungkin sampai harus keluar rumah dulu? And it's normal anyway, itu normal juga kan sebenarnya. Ya menurut aku sih itu sih pokoknya paling penting kalau kita menyelesaikan masalah tuh nggak boleh sama-sama emosi. Ntar kayak King gitu kan nggak selesai-selesai gitu kan. Jadi kalau aku sama suami biasanya kalau lagi emosi kita pisah dulu. Misalnya pisahnya kayak yang menenangkan diri. Iya. Tapi kalau bisa sih nggak. Kalau pisah tuh kemana, Kak? Suami keluar rumah atau gimana? Atau pisah kamar aja? Sometimes pisah kamar, sometimes dia keluar kayak melakukan hobinya apa gitu. Tapi at the end of the day Tapi harus kita udah kayaknya nggak pernah baikan. pisah rumah, pisah kamar deh. Nggak pernah. Maksudnya hijrah gitu loh, beda ruangan gitu. Iya jangan Nggak kalau pisah pergi keluar kamar. jangan. Kalau laki pergi keluar jangan karena nanti belok pasti. Betul. Kalau bisa sih, lurus Kayak dulu udah kan pengalaman nabrak. banget ya. Hah? Pengalaman banget ya. Ya kurang lebih. sayang kalau kita berantem, kamu jangan keluar rumah ya. Udah pasti keluar rumah telepon kita. Jalan sama kita tahu nggak? Jadi kita mau kasih lihat artikelnya buat Sobat Ambiar. Ini tentang investasi dari mereka berdua untuk anak-anaknya. Diam-diam Bayi Sultan tengok penampakan rumah baru putra Iris Bella dan Amarzoni yang terletak di kawasan elit. Netizen heboh lihat kemewahannya. Kecil-kecil punya rumah. Cakep banget yang bungsu ya. Iya. Cakep banget ya. Jadi sekarang Mus sudah mempersiapkan itu semua. Iya sih, karena kita ya paling penting ya kita hidup sederhana aja. Yang penting anak-anak kita ke depannya nanti masa depannya udah terjamin gitu. Betul banget. Apa sih yang disiapin apa aja buat anak-anak? Iya, yang pasti edukasi, terus ya kayak tadi tempat rumah gitu, seperti itu. Aduh lucu banget loh itu ada rumahnya. Iya, lucu. Di daerah mana sih rumah kalian? Sekarang, Aha. sekarang kita di Pejaten. Kalau ini rumah, Ya, ini yang rumah di. ya. Ini di Ini Pejaten juga. bikin sendiri atau Bukan, Oh, enggak, bukan. ini bangun sendiri gitu ya, Kak? Bukan.
Kita memang lagi main properti kan. Tapi lucu banget loh. Lagi main properti, maksudnya tuh gimana? Kamu lagi memang invest dalam bentuk rumah? Kita lagi bikin rekreasi sama resort sih. Oh wow. Mantap. Mudah-mudahan sukses ya. Amin. Rekreasi sama rekreasi Nanti dari datang ya, nanti datang Di daerah ya. mana? Insyaallah. Di daerah mana? Di Bandung. Nanti Di Bandung. mainnya. Saya di Subang dong. The Castello. Keren banget ya, umur masih muda, anak masih kecil, tapi mereka sudah memikirkan masa depan, berinvestasi dalam bentuk properti, luar biasa Seperti sekali. itu sayang ya, makanya kamu kalau misalkan Iya. habis gajian nih dari Iya. Trans TV, invest. Iya, invest. Ya. Mungkin mau diinvest nanti di resort kita nanti saya Jangan kasih tahu ya. Makanya sama kayak aku lah. Kayak apa? Kayak kamu punya apa? Kenapa Castello sayang? ya? Iya. Castello. The Castello Subang ya sayang. Iya, betul. Oh iya benar. Sebelum iklan, itu kalau desain yang desain. Oh udah iklan ya? Kalau di Kak, kalau di Bogor base camp military lagi. Ya. Tapi itu investasi terbaik. Tapi tahu nggak investasi terbaik aku tuh apa? Punya kamu. Kita akan kembali setelah kita dari bagi Bang Yazia. Contoh pasangan dari Amarzoni dan juga Aris Bella di mana mereka sudah memperhatikan untuk masa depan anak-anaknya termasuk dalam bentuk investasi di masa depan. Tapi ngomongin soal anak-anak, ternyata kita juga punya bintang tamu lainnya, seorang selebriti cantik yang ternyata kabarnya sedang bersiteru dengan mantan suami karena nafkah anak. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia, siapa? Siapa? Sesa Idris. Sesi Idris. Enggak, yang Sesa itu adik. Kalau Sesa tuh pakai hijab. Kembarannya. Ya itu kan kayak beda 7 bingung. tahun. Oh beda 7 tahun? Beda Oh 7 kira beda tahun. 7 menit. Maunya gitu kan. Ampun, kita berempat mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya datang. Iya kakak, terima kasih udah Gayanya diundang. cakep ya Rian ya. Iya. Tanya deh bajunya. Bajunya siapa? Baju KSNK kak. KSNK tuh produksi aku. Mau dong. Mau dong. Iya nanti ada Yang lucu tuh dia ngebantuin ibu-ibu loh PKK untuk bikin mengkaryakan Iya. Ih semuanya. keren banget. Iya. Jadi kamu Jadi mengkaryakan. ibu-ibu ya? Iya. Oversize. Oversize kak. Murah-murah. Lucu ya, Ki. Tapi lucu. Pokoknya segmennya itu ibu-ibu dan aku mengkaryakan ibu-ibu PKK yang memang sudah latihan di kelurahan. Ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK. Enggak, aku heran deh ya. Perempuan secantik ini, sekreatif ini gitu loh. Iya. Maksudnya kenapa? Kenapa? Kok nggak dinafkahi gitu loh. Nggak apa-apa, kadarullah. Dinafkahi syukur nggak ya sudah. Cari sendiri kan masih bisa. Kita Betul. Sesi Idris kami semua di sini mau ucapkan Sudah. Kan tadi terima kasih udah. Emang nggak boleh bilang terima kasih lagi? Ya boleh. Tapi berbicara mengenai nafkah, Iya. Kak Sesi Idris ini lagi berseteru dengan mantan suaminya karena masalah nafkah. Tuh kan, nafkah. Nafkahnya seperti apa kita lihat tayangannya. Kami ucapkan terima kasih. Udah. Bercerai dengan mantan suami tahun berapa? 2000, pokoknya udah 5 tahun deh. 5 tahun. Udah 5 tahun. Saat itu alasan bercerai karena Ya memang udah bukan jodoh aja. memang udah bukan jodoh aja. Sesimpel itu. Simpel itu aja. Oke, ini ngomongin soal nafkah. Dari pengadilan agama sendiri, apakah kamu meminta setiap bulannya yang kamu minta atau ini adalah putusan dari pengadilan agama? Berapa nominalnya? Putusan agama sih kak. Dari- Awalnya aku tidak pernah meminta gitu. Aku tidak pernah meminta sepeser pun gitu. Tapi keputusan agama kan memang diharuskan ada. Oke, dari pengadilan agama berapa nominalnya yang harus dikeluarkan mantan suami per bulan untuk kedua anak-anaknya? 10. 10 juta. Anak ada berapa Kak? 2 kak. Ada 2 umur sekarang? 9 sama 6. Aduh nangis ngomong anak pagi. 9 sama 6 tahun. Itu dua-duanya sama kakak. Iya. Laki atau perempuan? Laki perempuan. Yang pertama, Laki yang kedua. perempuan. Oke. Mau nanya Mas Sesi Idris ya. Sejujurnya, Ya. 10 juta
per bulan untuk 2 orang anak usia segitu. Cukup nggak? Kalau boleh jujur, kalau kita hidup di kota kayak gini, nggak cukup Kak. Gitu, tapi kan kalau memang ada rezekinya segitu, kita harus mencukupi gitu. Harus cukup. Gimana caranya itu harus cukup buat anak gitu. Tapi ya harus terima kenyataan ini ibu kota gitu. Sekolah juga mahal gitu kan. Itu aku udah nggak ngambil sekolah yang mahal juga, yang standar aja, tapi mereka bisa berprestasi aja, aku udah bersyukur banget. Selama 5 tahun berpisah, apakah suami masih menafkahi Kak? Masih ingat nama anak-anaknya? Yang nafkahi akhirnya Allah sih Kak. Aku tidak nuntut, nggak nuntut sepeser pun. Aku hanya, ya aku cuma minta sama Allah, akhirnya cuma bisa minta sama siapa gitu. Aku cuma minta Allah, ya dong kasih rezeki anak aku. Gitu, aku nggak bisa minta sama mantan. Oke. Terakhir mantan suami menafkahi kapan untuk anak-anak? Kapan ya Kak? Nggak tahu aku juga. Lebih dari 1 tahun? Lebih. Lebih dari 2 tahun? Lebih. Lebih dari 3 tahun? Lebih. No. Nggak apa-apa Kak. Percaya deh, anak itu punya rezekinya masing-masing. Anak itu punya rezekinya, anak itu punya porsinya. Yang penting aku sebagai seorang ibu harus kuat buat mereka. Gitu. Bukan berarti aku harus ngeluh sana sini. Ayo dong Iris, bagi aku uang dong gitu. Ke suami, mantan suami minta-minta, enggak. Kak, bukan aku banget. Aku ke orang tua aja, alhamdulillah. Sampai detik ini aku nggak pernah mau minta sama orang tua aku. Sesusah-susahnya aku pernah jualan dodol. Aku pernah jualan donat. Sesusah-susahnya aku yang cuma untung 5.000 Kak. Itu anakku paham banget. Bunda mau ngapain? Itu aku ingat banget pertama kali. Anakku baru masuk SD, Bunda mau jualan donat. Donat kemana? Di sekolah, boleh nggak? Dan aku cuma diam yang laki. Terus nanti kalau donatnya laku, kita jajan ke Indomaret atau ke minimarket gitu. Boleh Bunda, kata dia. Akhirnya aku jualan, setelah aku jualan pulang dia nanya Kak. Dia masuk kelas, dia bilang, Miss, beli dong donat ibu aku, gitu. Akhirnya Missnya beli, aku bingung kenapa Miss beli, disuruh Keke katanya. Begitu pulang Keke nanya, Bunda udah laku kan donatnya, berarti aku boleh ajak Kesya dong, kita jajan. Gitu nyampe rumah, Adek yuk kita beli donat, kita jajan yuk Dek. Begitu jajan dia bisa, Bunda aku boleh beli berapa? 1. Gitu, dan mereka tuh senang banget, segitunya Kak aku pernah susah. Apa perasaan kamu ngelihat anak-anak harus jualan donat dulu, baru mereka bisa jajan? Aku bangga di saat sekarang. Anak aku sudah bisa merasakan, kita pernah perih ya Dek. Kita dulu jajan sama Bunda kesini cuma ditanya, kita nanya, Bunda boleh jajan berapa? 1 atau 2. Dan itu cuma dibatasin ya Dek, misalnya cuma boleh 20.000 gitu. Kalau sekarang Alhamdulillah karena rezeki mereka itu ada, mereka tuh bisa ngomong, Kak, Bunda aku seneng sekarang. Aku jajan gak perlu ditakar sama Bunda. Gitu. Jadi mereka menikmati proses itu Kak berdua. Oke, kita balik lagi sama nafkah dari mantan suami yang menurut cerita kamu sudah lebih dari 3 tahun tidak memberikan nafkah bagi anak-anaknya. Alasannya kenapa? Aku nggak ngerti sih sampai sekarang, tapi aku nggak pengen tahu juga alasannya. Mungkin karena dia udah nikah, udah punya keluarga juga gitu. Dari belum punya keluarga juga aku dari belum punya keluarga juga aku nggak nuntut. Tapi komunikasi masih tetap baik Kak? Maksudnya silaturahmi? Enggak, akhirnya aku blok. Kenapa kamu Maaf blok? lahir batin. Karena bagi aku nggak manfaat aja. Kalau dia mau ketemu sama anak-anaknya, kapan dia terakhir ketemu sama anak-anaknya? Mungkin 3 tahun kali ya. Aku komunikasi sih masih kadang aku kasih Kak. By phone ya. Karena bagi aku kayak, Komunikasi terakhir by phone kapan Kak? baru minggu lalu juga. Tapi ketemu, ngajak main, ngajak pergi kemana, kan ini masalah orang tua dan anak bukan hanya sekedar menafkahi, itu jelas kewajiban. Bukan sekedar hanya menelpon, tapi juga kan butuh waktu untuk bersama-sama, untuk tumbuh kembang, mengajarkan mereka perilaku, budi pekerti, segala macam. Bagi aku, nantilah ada saatnya anak-anak bisa ketemu ayahnya itu di saat mereka memang udah siap. Karena kan ayahnya pasti kalau ketemu bawa keluarganya kan. Itu yang aku kayak, aduh ninggalin anak aku masih kecil tiba-tiba. Itu sih. Okay. Apa yang... Jadi
ini gimana? Maksudnya apakah karena kamu yang tidak memberikan waktu kepada anak-anak untuk bertemu dengan sama papanya atau memang papanya yang tidak punya waktu untuk bertemu dengan anak-anaknya? Sementara ini aku yang membatasi waktu. Memang dari kamu? Kenapa? Memang dari aku, Kak. Oke. Ya itu bagi aku kayak, buat apa? Buat apa? Buat nyakitin mereka lagi. Ketemu, terus buat apa? Buat apa? Bayar sekolah enggak? Ngasih makan enggak? Buat apa? Kak, aku nggak minta banyak, beneran deh. Aku dikirimin anakku ulang tahun aja tuh aku udah seneng, ini nggak ada. Tapi mohon maaf Kak, tapi kan secara psikis anak mungkin membutuhkan sesosok papa. Iya. Dan dia apalagi kan sudah pernah jumpa dengan papanya. Ya alhamdulillah sih di lingkungan rumahku itu ada uncle, adik aku Ogi. Insya Allah dia bisa, udah dipanggilnya Dedi sama anak-anak aku. Terus ada Opa. Opa itu benar-benar sosok mengganti banget. Buat Kesya terutama. Jadi insya Allah anak-anak aku nggak kekurangan kasih sayang. Bahkan mereka, kalau aku tanya, ketemu ayah ya sudah jemput. Mereka, nanti aja deh Bun, nanti aja. Akhirnya seperti itu. Iya. Jadi memang anak-anaknya pun emang nggak pernah nanyain ayah kemana? Enggak Kak, mereka ditanya sama teman-teman. Baru kemarin, Keke nangis cecegukan sama aku. Dia menceritakan masalah dia gitu. Aku bilang, Keke kenapa ya tiap hari? Kau sekarang pendiam. Aku tanya, aku pancing, aku korek aku dia. Terakhir dia cuma ngomong gini sambil nangis, sambil cecegukan. Bun, gitu. Bun, teman-teman aku nanya, Ke, kok selama sekolah aku nggak pernah ngeliat ayah kamu? Loh, terus Keke bilang apa? Ya aku bilang, ya ayahku nggak tahu gimana. Begitupun yang perempuan. Jadi ya, alhamdulillah mereka insya Allah bisa nerima kenyataan karena mereka udah tahu, oh bunda tuh single parent ya, gitu. Apa yang kakak jelaskan kepada anak-anak ketika kakak berpisah sama papanya anak-anak? Aku tidak bisa menjelaskan banyak ke anak-anak karena mereka belum ngerti Kak. Yang bisa aku kasih pengertian anak-anak adalah edukasi. Edukasi mengenai nanti kalau kamu udah besar, kamu sebagai lelaki, sebagai perempuan Kesya, kamu harus pintar memilih pasangan. Keke pun juga nggak boleh ngomong kasar ke perempuan, kasar atau apapun. Jadi sampai sekarang alhamdulillah anakku yang laki itu lembut banget sih Kak. Gitu. Jadi dia lebih kayak ke adiknya tuh dia bisa ngayomin, dia bisa ngetas adiknya dengan baik, ngejaga di sekolah karena satu sekolah. Adiknya pun jadi seperti itu. Itu yang bikin aku bangga sama Tapi mereka. dengan tayangan hari ini, misalnya mantan suami menonton dan ada sikap yang berubah dan istilahnya mau berkomunikasi, bertanggung jawab dan mau ketemu dengan anak-anak, apakah diberikan ruang itu? Ya aku sih selalu beri ya Kak. Tapi ya inilah makanya proses kenapa kita itu kalau sakit hati sama pasangan itu keluarga jangan sampai tahu seharusnya. Ini kan sekarang udah bawa keluarga besar kesakit hatian orang tua itu kan. Kita harus hormatin mereka juga gitu. Aku masih hidup sama mamaku, mama papaku, keluarga besarku. Mereka yang tahu proses aku setelah bercerai, sebelum bercerai mereka tahu gitu. Jadi kayaknya aku menunggu momen dimana ya udah keluarga aku juga udah bisa, ya udah deh anak-anak boleh deh ketemu bapaknya. Mungkin aku se-egois itu ya, aku mungkin se-egois itu tapi ya ini buat kebaikan. Insya Allah kebaikan anak-anak, insya Allah. Tapi anak-anak nggak pernah aku lupain bapaknya, kok nggak pernah sekalipun Kak. Aku selalu, nanti kalau ayah nyariin, tadi bilang bunda yang ngajarin. Dan mereka bisa jawab gitu, enggak kok Bun, kita kok yang nggak mau. Iya, tapi kan masalah keluarga bahwa mereka bukan hanya punya ayah, tapi mereka juga punya kakek nenek juga dari pihak sang ayah juga. Kita hanya bisa berharap semoga untuk sesi Idris dilembutkan hatinya, supaya tentu saja memberikan kesempatan bagi anak-anak bisa tumbuh kembang bersama dengan ayahnya. Karena tentu saja itu adalah hal yang penting bagi anak-anak pastinya. Iya, pasti, Tapi ngomongin soal sesi Idris, kita juga berharap semoga kamu bisa menemukan kebahagiaan kembali bagi hidup kamu. Iya, amin. Ya. Berarti ini udah janda berapa tahun Kak? 5 tahun. 5 tahun. Katanya ada rencana mau nikah lagi ya sesi Idris ya?
Rencana mah ada ya Kak, kita mah ya Kak ya. Masa Katanya udah ada pacar baru, betul nggak sih? Siapa? Katanya. Iya. Udah ada Kak, cariin aku ayo. Tapi bener nggak ada pasangan satu pun Nggak ada, kan? Kak. Ada katanya. Ada katanya ada, pengusaha Kak. donat, ayo. Tapi apakah ini salah satu bentuk trauma? Bukan trauma, aku udah lewat Kak. Oh, Sekarang udah lewat ini karena adalah diminta proses, Babil lama, udah. iya sekarang ini proses dimana aku harus lebih hati-hati aja. Oke. Karena aku punya anak gadis kan, gitu punya anak perempuan, jadi aku harus lebih hati-hati untuk nyari bapak yang bisa nerima anak perempuan aku. Karena kalau cinta mamanya harusnya cinta anaknya dulu. Betul ya. Kalau ngomongin soal cinta orang tua kepada anak pasti ingin melakukan yang terbaik. Termasuk juga kita yakin bahwa keputusan dari selebriti yang kemarin sempat bersiteru, kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk rujuk kembali. Salah satu alasannya adalah karena anak. Tapi ada keputusan yang dirasa oleh dari seorang Sesi Idris, dia agak tidak setuju. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Silakan kamu tanggapi. Lesti Kejora cabut laporan KDRT Rizky Bilar. Aduh. Bacanya bener gak? Sesi Idris hubungan rumah tangga yang tidak sehat. Menurut kamu gimana? Hubungan rumah tangga yang tidak sehat. Oke, ini dia ya. Ini kamu sempat komentar Iya, juga Kak. ya. Kamu komentar. Aku yang komen ya. Ya, Komen, Kak. Komen Kak. Jangan jadiin anak alasan. Jangan jadiin anak alasan balik dari hubungan rumah tangga yang gak sehat. Akan sakit hati dan psikis keguncang parah ketika tahu bapaknya pernah kasar sama mamanya. Tapi ya, sudahlah. Mungkin itu yang terbaik. Gemes. Apalagi di era media sosial ya. Iya, bahwa Emak-emak ya, jejak say. digital ini pasti akan terus terekam sampai kapanpun juga. Anak aku aja udah bisa nonton loh Kak, perceraian aku itu, yang laki. Komentarnya Iya, apa? dia nonton, terus dia tiba-tiba gini, aku lagi mau ngejar PR sama dia. Dia tutup laptop, terus dia gini, di sebelah aku gitu. Bunda, aku mau ngomong sama kamu. Gitu yang laki nih. Yang kecil? Yang gede, atap-tatapan. Kenapa Kak? Kenapa kamu pisah sama ayah? Jelasin sama aku. Itu detail banget. Oh, karena takut sama seperti yang sekarang sedang ramai terjadi. Enggak Kak, jadi sebelum ini, jadi dia lagi belajar, mungkin dia iseng buka YouTube, keluar tuh Sesi Idris. Yang dulu. Ini yang diseramin adalah kan Jejak digital. Betul memang. Oke, ngomongin soal komentar kamu tadi ya Iya. tentang soal anak dan juga KDRT. Apakah kamu pernah menjadi korban KDRT? KDRT enggak, tapi egois karena kayak demi anak aku nggak bisa gitu. Akhirnya balik, itu pernah. Makanya aku bilang jangan karena demi anak deh, akhirnya juga divorce juga. Jadi sempat mau pisah, Iya, akhirnya rujuk dengan alasan demi anak, itu statement dari kamu apa dari mantan suami? mantan suami. Oke, berapa kali sampai akhirnya memutuskan atau mengeluarkan statement demi anak, demi anak, demi anak? Kalau demi anak itu aku Kak lebih kayak mempertahankan. Karena kan siapa sih yang mau janda, nggak ada ya yang mau sama sekali. Karena aku ngeliat kebahagiaan orang tua aku tuh sangat nyaman banget hidup mereka gitu. Pengen banget kayak orang tua aku, tapi ya nggak bisa, ternyata nggak kuat. Pada kenyataannya tetap nggak bisa gitu ya Kak. Akhirnya ya udah, makanya aku bilang jangan demi anak deh. Berarti waktu ketika demi anak kembali itu berarti kakak pernah mengalami itu juga berarti dong? Pernah. Jadi buat kamu hubungan yang tidak sehat itu ketika hubungan yang hanya berpikir demi anak bukan Iya. perasaan Bukan kedua-duanya. perasaan kedua. Oke. Kasihan dong anak atau apa-apa jadi korban. Jadi seharusnya seperti apa? Ya ambil sikap aja, kalau dia memang sudah ambil sikap, cerai, ya cerai aja. Gitu. Atau kalau memang bukan demi anak, atau kalau nggak memang yuk kita perbaiki berdua. Demi Bagusnya cinta, begitu. demi sayang, demi rumah tangga, bukan demi anak, itu salah banget. Oke. Anak tuh bukan tameng. Oke, jangan jadikan anak, Anak gitu ya alasan. sebagai alasan. Oke, ini mungkin statement yang kalau kita lihat di luar sana banyak sekali selebriti yang setuju ya, jangan menjadikan anak sebagai Iya. tameng. Gemes, Oke, nanti Kak. kita juga akan membahas kalau ngomongin soal anak, kita juga nanti akan ada Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang akan berbicara mengenai kasus yang sedang heboh terkait antara Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah. Begitu banyak orang yang mengusik, gak perlu takut, gak perlu gentar. Walaupun banyak orang yang mencoba menangkap. Ya, buat Sobat Ambiar, tentu saja ini yang sampai dengan sekarang masih terus menjadi pemberitaan. Pasangan yang sudah damai, tapi tetap ramai. Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora yang memutuskan untuk berdamai. Kemarin juga di Polres Metro Jakarta Selatan,
Ada juga perwakilan dari MUI yang memberikan wejangan kepada mereka, termasuk Lesti Kejora juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Rizky Bilar juga minta maaf kepada Lesti Kejora dan juga keluarga. Tapi kabarnya ada seseorang yang kecewa bahwa ternyata laporan tersebut dicabut. Siapakah dia? Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan. Ini dia Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ya, siapakah dia? Kita akan hadirkan. Ini dia Aris Merdeka Sirait. Bang Aris aja ya. Betul. Bang Aris Merdeka Sirait, Ketua Komisi Perlindungan Anak. Komisi Nasional. Komisi Nasional. Oke, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia ya. Kami berempat mengucapkan Terima kasih sama-sama. Baik, sebagai Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, kabarnya merasa kecewa dengan keputusan Lesti Kejora, betul? Betul. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini buat sobat ambiar di rumah ya. barusan suara apa namanya kalau itu voice over. Voice overnya itu bener-bener nggak ngerti ya. Kenapa? Heran deh. Rumpi banget sih. Tuh orangnya tuh. Bang, tuh orangnya yang isi suara tuh. Tuh, yang pakai kacamata. Oke, so Bang Aris Merdeka Sirait sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia, apa yang merasa kecewa dari keputusan Lesti? Sebelum itu, ternyata Dewi Persik cantik. Ya. Maka saya dengar kabar, Rian juga suka sama Dewi Persik. Bang, Keren. tahun depan sumbang tenda ya Bang? Dia mau sumbang tenda, boleh di sana. Iya, jadi apa yang sedang terjadi dan dibicarakan publik gitu ya. Pertama-tama saya karena bekerja di Komnas Perlindungan Anak itu kan anti kekerasan terhadap anak dan perempuan. Iya. Nah, ketika Lesti Kejora melaporkan kasus KDRT yang dilakukan oleh suaminya dengan tuduhan perselingkuhan, itu penting ya, saya tekankan perselingkuhan, bukan hanya kekerasan fisik dan verbal. Itu dia lakukan sebagai anti klimaks ternyata dari peristiwa-peristiwa kekerasan yang sebelumnya. Karena selama ini dipertontonkan seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa. Ya, seolah-olah keluarga ini adalah keluarga yang bahagia, harmonis, tidak ada kekurangan apa, makan roti aja harus disuapin dan sebagainya. Itu kita kebanggaan itu ya terjadi begitu. Tetapi kita kecewa ya. Pertama tentu kita respect ya, karena dia berani speak up terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga itu, semua orang memuji itu kan. Karena itu sebuah gerakan bagaimana anti kekerasan terhadap perempuan, termasuk anak-anak itu. Tetapi kita dikecewakan ya, karena laporan yang pertama itu kan perselingkuhan dan kekerasan fisik maupun verbal. Katanya dibanting lah, di apa dan sebagainya, bahkan sampai mau dilempar pakai buah biliar lah dan sebagainya dan seterusnya kan. Nah, itu kan tidak ada alasan dia melapor KDRT itu karena anak kan, tidak ada kan, karena ada kan perselingkuhan kan, moral kan ini, gitu loh. Lalu kekerasan fisik dan verbal. Nah, tapi ketika dia melakukan upaya perdamaian setelah Polres Jakarta Selatan itu menetapkan sebagai tersangka dan perlu ditahan sampai 20 hari ke depan. Mendengar itu beberapa jam ya, saya nggak tahu tiba-tiba nongol si Ibu Lesti ya, lalu melakukan pertemuan, minta pertemuan dengan diizinkan oleh Polres, dan terjadilah seolah-olah sudah damai dan sebagainya. Begitulah, itu diwujudkan memang ada orang tuanya kan, tetapi itu digeser persoalannya dari tindak pidana seolah-olah yang melapor itu bukan si Lesti, tetapi bapaknya kan, gitu ya. Nah, di dalam perjanjian loh. Itu tahu dari mana Bang? Itu kan ada di ada di perjanjiannya. Sebelum ketika kita melaporkan pasti kan ada laporan terlampir. Kan begitu ya. Lalu kemudian itu kan ditindaklanjuti jadi minta penangguhan penahanan karena sudah terjadi tersangka dan sebagainya kan. Nah, tetapi ketika ditanya beberapa media dan sebagainya, dan di dalam perjanjian itu juga, itu demi anak gitu loh. Saya kaget. Yang pertama saya respect terhadap Lesti karena dia berani speak up terhadap kekerasan dalam rumah tangganya. Tetapi tiba-tiba ada alasan anak itu gitu loh.
Bukan saya tidak respect terhadap Lesti yang mempersoalkan atau mempertimbangkan kepentingan terbaik anak itu, bukan. Tetapi ternyata saya pelajarin karena ada peristiwa-peristiwa sebelumnya itu hanya sekedar apa namanya? Ya saya mengkategorikan itu manipulatif dan eksploitatif. Wow. Karena memanfaatkan. Wow. Karena nggak ada hubungannya dengan anak itu sesungguhnya. Oke. Bahwa dia respect terhadap anaknya, bahwa anaknya membutuhkan bapaknya. Tapi mohon maaf, Bang. Persoalan Rian, Ya. saya panjangnya membutuhkan bapak yang bagaimana? Di Indonesia itu bapak yang anti kekerasan, yang tidak mukulin istri gitu loh. Iya kan? Tapi kalau itu hanya dia membutuhkan bapak yang seperti itu, selingkuh apalagi. Kan Ya kasihan kan? mental psikis anak ya Pak ya. Bang, Kalian tapi bisa mencontoh mohon orang maaf ya Bang, tuanya. saya mencoba dari sisi yang lain. Dari sisi pemerintah juga sekarang sedang mengedepankan restoratif justice. Betul. Bahwa jika memang bisa diadakan perdamaian itu jauh lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian kedua, secara anak, bukankah lebih baik jika memang seorang anak bisa tumbuh kembang bersama dengan sang Orang tua. ayahnya. Kemudian pada akhirnya jika memang jejak digital ini sang anak bisa menyaksikan, tapi ketika kedua orang tuanya bisa menjelaskan dengan begitu baik bahwa memang nanti pada akhirnya anaknya paham bahwa keputusan terbaik adalah orang tuanya tetap bersatu. Betul, Rian harus catat. Siapa orang tuanya itu? Berperilaku apa? Karena ada persyaratan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, jika suami atau istri drug abuse, temperamen, pelaku-pelaku kekerasan, termasuk laporannya Lesti yang secara resmi sudah dinyatakan tersangka. Ya. Ini nggak boleh untuk sementara diasuh oleh bapaknya ini. Itu menurut undang-undang, bukan menurut Aris ada Merdeka. undang-undangnya? Oh iya. Oh, wow. Itu Oke. persyaratan. Makanya dibaca Ini kami tuh baru buku. tahu bahwa ternyata ada undang-undang Ada, seperti itu. Ada. Wah, Kalau oke. dia drug abuse ya, Iya. gonta-ganti pacar, misalnya nih. Apa? Gimana? Gonta-ganti dia apa? Pacar. Seperti itu. Gonta-ganti Artinya pacar. tidak menunjukkan keteladanan. Oke. Dalam undang-undang tersebut apa saja yang ditulis drug abuse, orang tua yang drug abuse, kemudian apa lagi? Temperamen, Terus kemudian melakukan kekerasan verbal non verbal. Iya, betul. Oke. Kemudian seperti mempertontonkan perilaku yang tidak ideal, sepertinya bawa pacarnya ke rumah ibunya dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Artinya kemudian juga melakukan kekerasan di hadapan anak misalnya. Ini oleh Undang-Undang 35 tahun 2014 dapat dicabut hak asuhnya sementara. Jadi sesungguhnya Rizky itu bisa dicabut hak kuasa asuhnya karena dia sudah dinyatakan oleh polisi sebagai tersangka dan 2 alat bukti sudah cukup. Gitu loh, hati-hati ini. Oke, baik. Kita kasih lihat artikel yang satu ini, tapi itu satu statement dari Bang Aris Merdeka Sirait. Ini kami juga baru tahu bahwa memang tercatat secara undang-undang ya. Betul. Terima kasih banyak untuk edukasinya. Kita mau lihat artikel yang satu ini. Aris Sirait tuduh Lesti Kejora eksploitasi anak bisa berujung pidana. Eksploitasi anak dalam bentuk apa ya? seperti apa? Iya, artinya memanfaatkan anak itu untuk hanya kepentingan orang dewasa. Misalnya kita akan uji nanti, apakah memang itu memenuhi unsur eksploitasi yang dilakukan oleh Lesti itu, ya toh? Nah, kalau unsur terpenuhi itu masuk pidana, maka dia bisa akan dipidana. Jadi memanfaatkan anak ini hanya untuk kepentingan, tidak ada untuk kepentingan anak itu. Itu bisa dinilai. Tapi bukankah kedua orang tua yang rujuk dan bersatu kembali juga itu memang untuk kepentingan anak? Tidak semata-mata itu. Kan tadi sudah dibilang bahwa lihat dulu orang tuanya seperti apa. Nah sekarang si suaminya Lesti itu kan pelaku kekerasan. Dia harus steril dulu ya. Seharusnya kan saya mengusulkan ya supaya ketika dia dinyatakan bebas oleh Polres Jakarta Selatan, katakanlah ditangguhkan penahanannya, dia otomatis tidak boleh pulang dulu. Dia harus diterapi dulu karena tuduhannya, dan dia minta maaf kan. Kan sudah minta maaf bahwa dia mengakui dia melakukan kekerasan itu. Dia diterapi dulu, steril dulu oleh expert. Sampai dia benar-benar sehat. Baru jasmani, rohani. Kenapa dia bisa langsung balik ya? Nah itu kan eksploitasi namanya demi kepentingan anak. Belum tentu si bilang itu cinta anaknya. Saya kan belum tahu ini sekarang ini. Apakah dia mencintai betul anaknya itu? Karena saya dapat pastikan bahwa kekerasan fisik maupun verbal yang dilakukan sebelum dilaporkan oleh istrinya, mungkin saja itu di hadapan anak mereka bertengkar.
Nah bayangkan kalau itu bertengkar dan ribut-ribut depan anak sekalipun, anak itu baru usia 8 bulan. Dan dia akan meniru perilaku yang dia lihat dan dia contoh. Lalu komunikasi kedua, dia bisa protes terhadap kekerasan yang terjadi itu dalam bentuk tangisan. Karena dia masih 8 bulan kan. 8 bulan, tapi kalau kita ngelihat video-videonya diduga kan sedikit papanya teriak atau kayak menangis saja, si kecil sudah menangis loh. Nah, trauma. Itu trauma. Nah itu baru bisa diuji. Nah makanya sebenarnya jangan dipertemukan dulu. Bukan berarti saya mengatakan harus dipisah, tetapi disterilkan dulu bapaknya ini supaya dia ada jaminan tidak melakukan tindakan yang sama. Kalau dia lakukan tindakan yang sama, siapa yang tahu? Psikologinya dibenerin dulu berarti ya. Iya, itu maksud saya. Baru dikembalikan, bukan berarti nggak boleh ya. Gitu, karena dia punya hak juga, karena dia bapaknya kan. Ya tumbuh kembangnya anak sehat itu karena orang tuanya dua-duanya sehat. Bener, itu dia. Oke, idealnya Bang, sekali lagi, harusnya seperti apa? Seharusnya tentu yaitu sebagai orang tua harus betul-betul meletakkan anak itu adalah lahir bukan atas kehendaknya. Oleh karena itu kewajiban kita lah membesarkan, memberikan ruang, kasih sayang dan seterusnya. Itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Haknya melekat pada anak, mendapatkan kasih sayang, sekolah, makanan yang sehat dan sebagainya, itu hak anak itu. Tapi kewajiban kita lah yang memberikan melaksanakan hak-hak itu. Kalau kita tidak lakukan itu, termasuk misalnya kalau kita melakukan kekerasan terhadap anak, maka secara sosial saja itu sudah tidak dibenarkan. Itu yang saya Aris Merdeka Sirait, singkat apa yang mau disampaikan untuk seorang Rizky Bilar? Saya kira harus menyadari bukan hanya minta maaf, datanglah dan hadirlah dan mau untuk diterapi sungguh-sungguh ya, supaya janjinya itu bisa tepat. Siapa yang kita bisa jamin bahwa dia minta maaf ke mertua, tidak melakukan kekerasan dan sebagainya? Siapa yang menjamin itu? Itu harus ada tes betul-betul diperiksa secara baik, baru dia bisa kita dukung membangun sebuah keluarga yang baik dan mencintai anak-anak. Yang bisa menjamin tentunya hanya dirinya sendiri, karena kasus ini akan diperhatikan sepanjang masa sampai kapanpun. Setiap tindak tanduknya akan disaksikan oleh kita semua, termasuk dalam membesarkan anak ya. Buatlah hura-hura yang positif. Nah seperti ini nih, ada hura-hura yang bikin positif, beda dengan hura-hura yang bikin kita jadi pusing, semuanya pada aneh. Ya kan Pak? Nah, Pak, kita punya sahabat kita itu lagi bikin acara namanya King Hura-Hura. Ini positif banget, bikin imut kita naik Pak. Saya pusing Pak, hura-hura ini bikin saya pusing. Hura-hura yang positif seperti inilah pemirsa. King Hura-Hura bagaimana terbaru Transi. Hidup tanpa cinta bagaikan tanpa rumah. Hai begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa. Bagi-bagi ampiar. Geger. Wow, itu bikin kita itu semangat loh. Betul, itu tadi aku lagi makan laksa, tapi laksanya enak banget. Itu tayangnya King Hura-Hura setiap hari apa King? Jangan lupa saksikan King Hura-Hura setiap hari Minggu jam 1:30 siang hanya di Trans TV. Minggu 1:30 siang ya. Terima kasih banyak buat Sesi Idris dan juga selalu Bang Aris kuat. Merdeka. Bang Aris, terima kasih edukasinya. Terima kasih sama-sama. Terima kasih ya. Lanjut terus dengan Dewi. Lihat tuh sampai Paris aja udah memantau terus. Dipantau Iya loh. betul. Benar ya. Karena saya tahu latar belakangnya anti kekerasan dalam rumah tangga. Yang pecat semua suaminya yang tidak. Terima kasih banyak buat Bang Aris Merdeka Sirait. Semoga tidak ada lagi tindak KDRT, termasuk juga menjadikan anak sebagai korban secara langsung atau tidak langsung. Ya, ini tema kita pagi hari ini MRT masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga itu biasa. Ada yang lebih seru daripada masalah rumah tangga. Masalah rumah tetangga. Kita akan kembali lagi besok, tetap di Pagi Ambiar.